Pendengar Pro 1, selamat bergabung bersama kami di Florata pagi ini ya dari kawasan Duren Ende bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Budi Ricardus. Saat ini kami hadirkan wawancara terkait dengan Komisioner Bawaslu Lembata ya, belajar bahasa isyarat wujud komitmen inklusivitas. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Thomas Febri Bayoa, Ketua Bawaslu Lembata. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Lembata pagi ini? Lembata pagi ini cerah ceria ya. Oke, baik. Ya, menyita waktunya 10 menitan ya Pak Thomas untuk perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan beberapa hari lalu ya. Begitu Pak Thomas, bahwa Komisioner Bawaslu Lembata belajar bahasa isyarat begitu ya Pak ya? Iya. Nah, apa yang menjadi latar belakang atau motivasi nih Bawaslu Lembata mulai belajar bahasa isyarat? Ya, kita bersama bahwa rekan-rekan difabel kategori disabilitas ini juga punya hak pilih yang sama dengan kita pemilih non disabilitas. Sehingga masuk perlu dan penting untuk menyambangi, mendekati dan lebih intim berkomunikasi dengan rekan-rekan difabel terkait dengan pelaksanaan kepemiluan kemarin. Kami sedikit evaluasi kira-kira hambatan atau apa yang dihadapi oleh rekan-rekan difabel dalam pelaksanaan pemilu kemarin, baik sebagai pemilih maupun juga sebagai penyelenggara. Karena ada juga yang menjadi petugas KPPS di TPS-nya masing-masing. Luar biasa untuk rekan-rekan dengan keterbatasan yang ada, tapi mampu tampil sebagai penyelenggara. Nah, ini yang kita ingin gali lebih dalam lagi, kira-kira peran keterlibatan partisipasi mereka di dalam politik ini, khususnya di dalam pemilu, pemilihan, kira-kira apa tantangan dan hambatan. Dan memang dari pengalaman sharing diskusi cerita juga muncul beberapa hal terkait hal-hal teknis juga dalam pelaksanaan. Ya, contohnya bagaimana yang paling penting itu perlakuan penyelenggara atau treatment yang diberikan oleh penyelenggara yang accessible. Artinya rekan-rekan difabel itu merasa nyaman, aman, dihormati, dihargai ketika memberikan hak suaranya. Ya, itu yang paling penting. Kita ada perlakuan yang sama. Artinya mereka juga secara khusus diperlakukan untuk bisa menggunakan hak pilih. Juga ketika mereka datang ke TPS terlebih dahulu, mereka bisa tidak. Nah, pemahaman dan kapasitas dari penyelenggara kita secara umum ini yang perlu kita kapasitas supaya mereka juga memahami terkait dengan pola pendidikan yang accessible terhadap para penyandang disabilitas ini dalam memberikan pelayanan. Saya kira itu. Ya. Oke, ya Pak Thomas, kira-kira sejauh ini apa bentuk pelatihan atau pembelajaran bahasa isyarat yang diikuti oleh para komisioner dan juga staf Bawaslu sendiri di Lembata? Ya, kemarin ketika setelah bercerita, berdiskusi dan berkegiatan dengan mereka, kami menyimpulkan bahwa ini pola pikirnya, paradoksnya, pendekatannya harus dibalik ini. Justru kita sebagai penyelenggara ini yang juga harus memahami dan lebih menyelami bahasa bahasa isyarat mereka. Penyelenggara juga harus bisa
eh, mempunyai pemahaman tentang bahasa isyarat. Dan ini juga terkait dengan tata laksana pelaksanaan pelayanan ketika dalam pemberian suara di TPS. Jadi coba selain kita melakukan sosialisasi kepada mereka tentang pemilu, tetapi kita juga belajar dari mereka. Yeah. Kita memahami mereka, bahasa mereka, dunia mereka. Dengan bahasa isyarat yang kita bertahap belajar. Mungkin dengan begitu suatu saat dalam pelaksanaan, contohnya dalam pelaksanaan rekrutmen negara tidak menutup kemungkinan indikator ini bisa dipakai juga. Memahami bahasa isyarat sehingga mempermudah dan memperlancar, memberikan kenyamanan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Iya, dan ini ya, dan Pak Thomas, kira-kira mengapa Bawaslu itu memandang penting ya untuk memiliki kemampuan bahasa isyarat khususnya dalam konteks pengawasan pemilu? Ya, karena memang rekan-rekan difabel ini kan sangat rentan sekali ya. Iya. Sangat rentan sehingga memang diperlukan perhatian yang lebih proaktif kepada mereka. Ya, kita memberikan ruang untuk mereka terlibat aktif di dalam urusan kepemiluan. Ya, ini kan prosentase by data ya, prosentase penyelenggara ya dari difabel ini kan sangat sedikit, ya, sehingga tidak ada salahnya juga kita memperkaya diri, memperkaya wawasan dengan mencoba memahami mereka dengan karakter dari mereka melalui pembelajaran bahasa isyarat. Sehingga ini semua untuk meningkatkan itu persiapan pemilu ke depan atau pemilihan ke depan untuk mutu pelayanan terhadap kelompok, termasuk juga dengan persebaran rekan-rekan difabel ini, penyandang difabel ini, persebaran di tiap desa, tiap kecamatannya juga harus kita mapping dan kita petakan baik. Perlu kita update datanya supaya nanti di dalam pendataan data pemilih mereka juga bisa teratur sebagai pemilih. Iya. Oke. Nah, apakah ada data atau kasus ya sebelumnya ya Pak Thomas yang menunjukkan kesulitan warga disabilitas dalam mengakses informasi atau mungkin menyampaikan laporan pelanggaran pemilu? Ya. Yang menarik ini memang di dalam diskusi pada kegiatan kemarin memang masih ada sampaikan juga terkait dengan sosialisasi informasi kepemiluan ini yang harus lebih masif lagi. Karena penyandang disabilitas ini juga dalam beberapa kategori itu juga ada yang tidak mendapatkan informasi secara utuh di desa-desa tadi, sehingga mapping pemetaan yang kami lakukan melalui kegiatan kemarin itu juga bisa memberikan informasi persebarannya, sehingga nanti intervensi program dan kegiatan pada saat sosialisasi mungkin di beberapa lokasi yang teman-teman difabelnya banyak menumpuk di satu desa atau satu kecamatan, itu yang akan kita fokuskan intervensi programnya ke situ, seperti itu. Oke. Nah, untuk selain itu juga kemarin rekan-rekan difabel juga banyak meminta semacam alat peraga berupa video gitu, video alat peraga yang menggunakan bahasa isyarat untuk mempermudah proses sosialisasi informasi kepemiluan bagi mereka. Nah, ini tugas penyelenggara ke depannya, mempersiapkan bagaimana menghasilkan sebuah video dalam bentuk bahasa isyarat sebagai alat peraga yang mempermudah ya, tidak sekedar hanya huruf braille-nya saja, tetapi juga dalam bentuk audio visualnya ini. Seperti itu. Oke. Nah, apakah pelatihan ini Pak Thomas hanya dilakukan di wilayah Lembata saja atau mungkin ini merupakan juga gerakan program nasional, Pak Thomas? Ya, ini kan
kita memasuki tahapan ya, tahapan pemilu pemilihan sudah berakhir. Kegiatan ini kegiatan inovasi, inovasi kita dengan melihat dan berkacamata pada hasil evaluasi kemarin. Oke. Karena mungkin ada hal-hal penting yang perlu atau celah-celah penting yang perlu kita respon untuk memperbaiki persiapan pemilu atau pemilihan ke depan secara teknisnya. Sehingga mungkin kami memandang hal ini penting juga. Mungkin nanti ada simulasi TPS khusus yang melibatkan difabel sebagai penyelenggara sekaligus sebagai peserta. Ini itu salah satu bentuk intervensi ya. Mungkin dari hasil evaluasi kemarin yang akan kita bisa lakukan sebagai rencana tindak lanjut. Jadi kita mencoba mengukur sikap dan perlakuan atau treatment penyelenggara terhadap label itu seperti apa. Itu juga salah satu hasil yang kami capai yang akan kami lakukan sebagai rencana tindak lanjut dalam simulasi pemilihan khususnya TPS, TPS yang ramah atau TPS yang accessible. Jadi accessible TPS-nya bukan hanya sekedar lokasinya, tempatnya, sarananya, prasarana, tetapi accessible dari sisi kapasitas penyelenggaranya. Dari sisi sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya juga harus ramah, harus mengerti dan memahami sebagai penyelenggara ketika menghadapi rekan-rekan difabel itu seperti apa. Ya, kita mencoba untuk accessible dari sisi itu juga. Baik. Iya. Ya, selain bahasa isyarat nih, Pak Tom, adakah bentuk lain dari kebijakan atau inovasi Bawaslu Lembata dalam mewujudkan pemilu yang inklusif? Ya, kami masih kemarin masih sementara masih dengan masih dengan rekan-rekan difabel itu mencoba untuk pembelajaran terkait bahasa isyarat, kemudian persiapan nanti pembuatan video atau alat peraga ya, bahasa isyarat yang mempermudah baru sebatas itulah. Sekaligus dengan pengkapasitasan diri ke depan pengkapasitasan diri terhadap calon-calon penyelenggara supaya bisa memahami perilaku rekan-rekan difabel. Jadi tidak menutup kemungkinan di pemilu-pemilihan mendatang dalam proses rekrutmen itu ya ada salah satu indikator lah, mungkin kalau tidak bagus, tetapi ada ya contohnya ada pelamar yang mempunyai kemampuan bahasa isyarat. Nah, itu mungkin menjadi ya bisa diutamakan lah. Seperti itu. Oke, pasti ada banyak tantangan ya mempelajari bahasa isyarat ini ya Pak Thomas. Sangat banyak, kita mulai dari huruf A sampai Z, kemudian kita ya memang ada banyak klasifikasi, tapi kami juga pelan-pelan kita harus bisa terutama bahasa keseharian terlebih dahulu. Bahasa untuk memudahkan mereka dan membuat mereka merasa tidak segan, tidak canggung berada di lingkungan kita yang non-difabel ini. Nah, ini yang menjadi sebenarnya bukan dalam hal penyelenggaraan pemilu saja, salah satu saja, tetapi dalam semua aspek bidang kehidupan itu kita ya harus mampu menempatkan mereka sebijak mungkin dan memperlakukan mereka dengan baik seperti hanya kita berinteraksi secara normal. Oke. Baik, ini apa harapan Pak Thomas sendiri terhadap langkah ini dan baik untuk jajaran Bawaslu ataupun masyarakat luas? Ya, harapan saya ya seperti bagi rekan-rekan difabel ini kan memang perlu mendapatkan treatment dan perlakuan khusus. Jadi memang sudah menjadi kewajiban negara. Kita ini juga negara. Jadi kewajiban negara untuk to fulfill, untuk memenuhi harapan mereka, kemudian untuk merespek atau menghormati, menghargai mereka, dan juga yang paling penting untuk melindungi, to protect. Jadi to fulfill, to respect, dan to protect
rekan-rekan difabel adalah our responsibility. Itu adalah tanggung jawab kita semua bersama dalam segala bidang, segala aspek. Jadi kita wajib turut serta siapapun dari kita dalam bentuk kontribusi kita masing-masing harus mengedepankan tiga prinsip ini, tiga konsep ini untuk memenuhi, melindungi, dan juga menghormati hak-hak difabel. Oke. Terakhir Pak, apakah ada pesan khusus untuk dari Bapak untuk teman-teman pemilih penyandang disabilitas? Ya, untuk pesan khusus ya juga ini karena kami sudah sering berinteraksi bersama, kegiatan bersama, tentunya bagi mereka juga sendiri juga banyak kesulitan yang secara psikis pun mereka hadapi, secara mental juga mereka hadapi. Tetapi layaknya kita sebagai orang normal, memang kita diberikan oleh Tuhan anugerah kehidupan dengan kelebihan kita dan kekurangan masing-masing. Mari kita optimalkan dan kita maksimalkan seluruh sumber daya yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini di dalam segala bidang kehidupan, dengan keterbatasan dan kelemahan, dengan kekurangan yang kita miliki, tetap kita mampu berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan demokrasi NTT secara umum di Lembata pada khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Selamat pagi, salam sukses. Selamat pagi, terima kasih, salam sehat selalu kita semua. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Thomas Febri Bayoala, Ketua Bawaslu Lembata, terkait dengan Komisioner Bawaslu Lembata, belajar bahasa isyarat, wujudkan komitmen inklusivitas. Tetap stay bersama kami Pro 1 RRI.